harusnya aman. Gitu. Yang penting ikutin aja protokol kesehatan. Kebetulan aku ini masih single, balik lagi curcol. Kalau aku sih mencoba untuk mengambil resiko dan meminimalisirnya, yaitu dengan cara mengikuti protokol seperti selalu kemana-mana pakai masker, terus rajin cuci tangan pakai hand sanitizer, kemudian jaga jarak dengan orang lain, kecuali mungkin dengan lawan main. Tapi itu kan hanya momen-momen tertentu. Apalagi lawan main kita itu selalu rutin setiap 2 minggu sekali dilakukan swab. Ya, yang penting menurut saya harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi kalau aku takut sampai tidak mau syuting, itu juga akan repot sendiri. Karena kan bagaimanapun orang hidup juga butuh yang namanya pemasukan. Cicilan banyak loh. Panik tapi nggak pakai banget. Karena kalau kita sudah tahu cara untuk mengantisipasinya, mudah-mudahan harusnya aman. Gitu. Yang penting ikutin aja protokol kesehatan. Toh pemerintah juga menerapkan orang masih boleh bekerja, tetapi harus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, rajin cuci tangan, jaga jarak, pakai masker dan sebagainya. Ada positif negatifnya ya, karena kalau positifnya memang angka COVID itu harus segera ditekan. Apalagi kemarin itu sudah tembus angka 4.000 sekian. Dan itu yang tertinggi ya sepanjang diupload di media sosial dan televisi. Nah, tapi di sisi lain pemerintah juga harusnya memikirkan kondisi ekonomi dari setiap masyarakatnya. Ini kan sebenarnya adalah dua hal yang sangat bertentangan dan sangat penting, yaitu kesehatan dan faktor ekonomi. Nah, makanya pemerintah untuk faktor ekonomi mereka tidak seketat seperti PSBB yang dulu, yaitu orang masih bisa bekerja seperti saya, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Tidak berkerumun, jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan. Kalau tidak bisa ya pakai hand sanitizer. Kurang lebih begitu. Itu menurutku sudah solusi yang terbaik, yaitu ekonomi pun masih bisa jalan, tetapi dengan batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, angka COVID yang semakin meningkat itu bisa ditekan dengan adanya kelanjutan PSBB. Kalau dibilang bawel kepada orang lain, mungkin enggak, tapi aku lebih sekedar mengingatkan. Karena kita hidup itu tidak bisa ngatur banyak orang, itu akan sulit sekali. Makanya aku tahu banget rasanya pemerintah untuk ngatur masyarakat Indonesia supaya bisa mengikuti protokol itu nggak mudah. Nah, tapi kalau yang terpenting dalam diriku adalah kita sendiri yang menjaga jangan sampai tertular oleh virus COVID. Itu. Yang penting dari diri sendiri dulu ada kesadaran. Kalau memang kita bisa tularkan itu kepada orang lain, ya bagus. Tapi kalau misalnya enggak, ya kita juga nggak mungkin lah bisa mengatur semua orang. Kebetulan aku ini masih single, balik lagi curcol. Waktu untuk mempersiapkan makanan itu nggak ada, karena kita kalau syuting berangkat pagi pulang pagi, udah kayak lagunya Bang Toyib tuh. Nah, tapi aku yakin kok dengan makanan catering dari lokasi itu steril, karena aku tahu siapa cateringnya, siapa yang membuat, dan aku juga kenal. Aku percaya dengan orang yang bikin catering itu, dan aku juga makan makanan dari lokasi. Tahun 2011 itu aku ikut Elmen. Otomatis aku itu gymholic banget. Tapi di masa pandemi ini gym itu pada ditutup. Nah, jadi kesulitan. Aku harus mencari nih olahraga yang lain itu apa. Mau berenang juga beberapa tempat kolam renang itu ditutup. Karena aku hobinya berenang sama gym, ya kurang lebih dua itu. Tapi setelah aku lihat banyak mulai beredar sepeda, terus aku coba nih pertama kali untuk sepedaan. Waktu itu awalnya aku pinjem. Suka, aku menikmati. Selain bagus buat fisik, bagus juga buat pikiran. Kita menghirup udara segar, lihat pemandangan.
Ya, menurut aku hobi baru itu bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, membuat kita tidak mudah jadi stres, dan secara fisik kita tetap ada olahraganya. Iya, kalau misalnya aku libur katakanlah hanya 1 hari aja, tetap meskipun badan capek, mata ngantuk, tetap aku sempat-sempatkan untuk olahraga sepeda. Karena bagaimanapun olahraga itu sangat penting untuk menjaga kesehatan dan imunitas tubuh. Kalau efek di luar syuting dengan aku memerankan antagonis macam-macam, cuman pernah waktu aku ke ATM ngantri tiba-tiba dikeplak tuh sama ibu pakai dompet panjang. Aku masih ingat banget di daerah Jakarta Utara. Dia bilang setiap kali aku berdoa, aku berharap bisa ketemu sama kamu, terus aku jambak. Ternyata pas ketemu ya keder juga ya. Ya udah saya tepok aja deh pakai dompet. Karena pas ditepok aku kaget. Kenal nggak sih? Ternyata enggak. Baru ibu itu bercerita. Terus pengalaman lain pas makan. Nah pas makan ada ibu-ibu yang wah kamu itu jahat banget ya kalau mainin bla 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 gitu. Aku sih ketawa aja. Cuma yang lucunya di sini adalah biasanya kalau orang udah gemes, orang udah kesel ngeliat aku gitu kan. Aku biasanya ngomong kayak gini, udah bu, ayo sini foto. Biasanya mereka lulu, oh iya ya saya mau foto gitu sama Mas Hans Sosman. Ternyata pas lagi makan itu, saking keselnya ibunya juga nggak mau foto sama saya. Kalau kejadian-kejadian yang lain sih, menurut aku ya paling hanya celetukan-celetukan aja, terus mereka minta foto, nggak ada sesuatu yang berlebihan. Kalau yang membekas di pikiranku ya cuma 2 hal tadi. Sebenarnya kalau dibilang aku merasa aku bagus di antagonis, aku juga nggak tahu ya, karena aku merasa kayak secara face aku kalau dibandingkan dengan peran antagonis pria yang lain, aku kayaknya muka aku nggak kejam-kejam banget. Menurut pemirsa Kiss Pagi gimana? Kayak muka aku itu kan lebih baik ya kan dibandingin yang lain. Tapi aku itu punya resep, yaitu gimana caranya bikin orang menjadi lebih kesel, yaitu dengan acting. Kita harus terus asah acting kita sehingga kita memiliki kemampuan lebih untuk membuat orang gemes, kesel dengan apa yang kita mainkan.